Angin laut selalu membawa aroma asin yang sama, tapi malam itu, di pantai Palangpang, bau itu terasa lebih pekat, seakan ada sesuatu yang ikut menumpang dalam hembusannya. Matahari baru tenggelam beberapa jam lalu, meninggalkan garis jingga tipis di horizon sebelum pudar menjadi hitam sempurna. Malam sudah matang, dan suara deburan ombak bergulung seperti napas panjang dari sesuatu yang sedang tidur sangat dalam. Di pinggir pantai yang masih sepi, 5 anak muda duduk melingkar sambil menyalakan api unggun kecil. Mereka adalah kelompok yang tidak percaya cerita horor, begitu teman-temannya di kampus menjuluki mereka. Bukan karena berani, tapi karena kebanyakan dari mereka terobsesi membuktikan bahwa kisah-kisah seram hanyalah bualan, mitos, atau fenomena alam yang disalahartikan. Nama-nama mereka: 1 Raka, ketuanya, mahasiswa geologi, skeptis sampai membosankan. 2 Dika, videografer amatir, selalu bawa handicam kemana-mana. 3 Sisi, cewek paling cerewet, sangat suka menantang hal-hal mistis. 4 Jody, tukang bercanda, tapi selalu pucat kalau gelap. 5 Lintang, paling pendiam, tapi sebenarnya paling penasaran pada hal supernatural. Malam itu tujuan mereka sederhana. Rekam eksplorasi ke Pulau Kunti sebelum fajar. Pulau itu terlihat samar dari pantai, hanya siluet batu besar yang tampak seperti tengkorak jika dilihat dari sudut tertentu. Ombaknya besar, anginnya keras, dan suaranya tidak seperti pulau lain di sepanjang garis pantai. Raka memandang pulau yang gelap itu sambil mengikat tali sepatu botnya. Besok pagi kita berangkat jam 3. Pas air surut. Gak bahaya, katanya, yakin. Sisi melirik pulau itu sambil mengangkat alis. Orang-orang bilang dari sana suka kedengeran suara ketawa. Masa ia ketawa dari batu? Gemas suara ombak, jawab Raka datar. Ia selalu punya penjelasan. Dika yang sedang memeriksa baterai handicam ikut menyela, justru itu yang mau kita buktikan. Kalau ada suara, kita rekam. Kalau nggak ada, ya kita pulang bawa Votage buat lucu-lucuan. Jody pura-pura ketakutan. Atau kita pulang tinggal nama. Udahlah, Jo, Sisi menyikutnya. Nggak usah nakutin. Tapi Lintang, yang dari tadi memandangi pulau itu tanpa suara, akhirnya bicara pelan. Aku cuma heran, kenapa tiap cerita tentang pulau itu sama. Ketawa. Selalu ketawa. Raka mengangkat bahu. Karena orang suka lebay. Lintang tidak menjawab lagi. Ia hanya memeluk kedua lututnya, mencoba meredakan perasaan aneh yang menggelayuti dadanya sejak senja tadi. Seperti ada mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan, dari arah pulau itu. Angin semakin dingin. Suasananya berubah dari lengang menjadi sunyi tak wajar. Bahkan suara jangkrik seolah memilih diam. Kelima anak muda itu bersiap dengan senter, tas kecil, dan kamera. Mereka menyewa perahu kecil milik nelayan tua bernama Pak Dharma. Lelaki itu terlihat enggan saat menerima uang dari Raka. Aku antar sampai belakang karang aja, kata Pak Dharma tanpa menatap mata mereka. Lebih dekat ke pulau. Tapi, saya tunggu di jarak aman. Jangan minta saya merapat. Jody tertawa kecil. Kenapa, Pak? Takut ketemu kuntilanak beneran? Pak Dharma menatapnya tajam, membuat Jody langsung menelan ludah. Saya cuma takut pada hal yang memang harus ditakuti. Raka menepuk bahu Jody seolah berkata, udah jangan rese. Lalu mereka naik perahu, mesin kecil dinyalakan, dan perjalanan menuju Pulau Kunti dimulai. Cinematic shot, drone-like angle. Perahu kecil bergerak di jalur gelap di antara ombak. Di depannya, Pulau Kunti terlihat seperti gigi raksasa yang tumbuh dari lautan. Siluetnya bergerigi, bentuknya tidak beraturan, seolah ada sesuatu yang mencakar-cakar bumi lalu mengeras menjadi batu. Angin berhenti. Ombak mereda. Perahu memasuki zona aneh, seolah laut menahan napas. Dika mengangkat kamera. Anjir, ini keren banget di kamera. Gelap tapi teksturnya kelihatan. Jangan rekam dulu, kata Sisi. Nanti kosong baterai. Tiba-tiba, terdengar sesuatu. Hai, hai, hai. Suara halus. Jauh. Seperti tertiup angin. Mereka semua menoleh. Jody langsung merapat ke Sisi. Saat. Dengarkan? Raka menghembuskan napas panjang.
Itu suara angin masuk rongga batu. Udah biasa. Lintang memejamkan mata. Suara itu bukan suara angin. Suaranya terlalu manusiawi. Pak Dharma berdehem pelan. Kalian cepat turun. Dan jangan lama-lama. Perahu berhenti sekitar 20 meter dari pulau. Karang-karang tajam membuat perahu tak bisa merapat langsung. Mereka turun satu persatu, menapaki batu-batu licin menuju daratan. Saat mereka turun, Pak Dharma berkata lirih, hampir bergetar. Kalau dengar tawa lagi, jangan jawab. Raka menoleh, bingung. Why would we? Tolong, kata Pak Dharma, jangan jawab apapun. Perahu mundur beberapa meter, meninggalkan mereka. Suara mesin memudar hingga hilang, menyisakan sunyi dan suara sesuatu. Hai, hai, hai. Mereka menyalakan senter. Pulau Kunti tidak besar, tapi struktur batunya rumit, seperti labirin kecil dengan dinding-dinding karang tinggi berlumut. Di celah-celah batu terdapat rongga besar, itulah yang konon disebut Gua Anti Jomblo oleh warga sekitar. Sisi menahan tawa. Gua Anti Jomblo, siapa sih yang pertama kali bikin nama itu? Marketing lokal, jawab Raka. Biar laku. Dika menggerakkan kamera 360 derajat, merekam setiap sudut. Dalam mode night vision, rona batu terlihat seperti daging tua yang mengering. Gurat-guratnya, seperti urat hidup. Bro, kata Jody, dari tadi gua ngerasa kayak tempat ini berdenyut. Raka meledek. Itu jantung kamu sendiri. Namun Lintang berhenti tepat sebelum pintu salah satu rongga besar. Ia menunjuk ke dinding batu. Ada goresan-goresan panjang, seperti cakaran. Bukan cakaran hewan. Lebih tinggi, lebih dalam, dan membentuk pola berulang. Seperti seseorang berusaha memanjat, atau melarikan diri. Dika mendekatkan kamera. Ini, bukan jejak alam. Raka tersenyum miring. Erosi laut bisa. Rak. Lintang memotong. Lihat bentuknya. Raka akhirnya mendekat. Ia menyentuh goresan itu. Kedalamannya terlalu tegas. Seperti dicakar kuku manusia yang sangat kuat. Sisi ikut melihat. Kalau ini bikinan manusia, kukunya pasti. Hihihihihihi. Tawa itu meledak dari dalam rongga gelap. Dekat. Sangat dekat. Semua terdiam. Senter Dika bergetar di tangannya. Jody mundur 2 langkah, suara patah-patah, tadi siapa yang ketawa? Tidak ada yang menjawab. Tawa itu muncul lagi, lebih panjang. Hihihihihihi, hai. Seperti seseorang menahan napas sambil menyembunyikan wajah dalam kegelapan. Sisi meneguk ludah. Oke, itu bukan angin. Palsu, kata Raka akhirnya. Akustik. Suara ombak. Lintang menoleh dengan pelan. Rak. Kita belum dekat ombak. Dan memang benar. Posisi mereka saat ini jauh dari bibir pantai. Air di luar karang nyaris tidak terdengar karena teredam formasi batu. Karena keras kepala dan penuh rasa ingin membuktikan sesuatu, Raka mengambil langkah pertama ke dalam gua. Gua masuk duluan. Kalian rekam. Kita cari sumber suara. Sisi mengumpat pelan. Rak, kalau mati jangan nyusahin. Jody mengusap wajah. Gua ikut, tapi jangan tinggalin gua. Lintang memegang senter lebih erat. Ia merasa udara di dalam gua berbeda. Lebih lembab, lebih panas, dan mengandung aroma yang tidak ia sukai. Seperti tanah basah yang sudah terlalu lama ditutup sesuatu. Dika mengarahkan kamera sambil mondar-mandir fokus. Good footage, good footage. Mereka masuk. Langkah mereka bergema. Rongga itu sempit di awal, lalu melebar seperti perut gua. Cahaya senter menari di dinding batu yang membentuk pola aneh seperti wajah. Mata, mulut, garis senyum, tapi semuanya terbentuk dari batuan purba. Sisi berhenti. Kalian lihat ini? Ia menunjuk bagian dinding yang tidak terlalu tinggi. Ada bekas gosokan telapak kaki. Bukan satu. Banyak. Seperti seseorang berdiri di situ lama sekali, menunggu.
Atau terjepit. Jody menutup hidung. Gua bau, kayak karpet basah busuk. Tetap jalan, kata Raka. Tapi sesuatu berubah. Udara bergerak. Seolah ada hembusan napas dari dalam ruangan yang lebih gelap. Dika mengarahkan kamera ke arah suara. Dan saat cahaya senter menyentuh langit-langit gua, sesuatu melintas cepat. Seperti rambut panjang yang tersapu angin. Dika menjatuhkan kamera. Anjir. Ada. Diam, seru Raka. Semua fokus. Tidak ada apa-apa. Hanya pantulan cahaya. Hanya. Hai. Satu huruf. Dari tepat di belakang mereka. Mereka berputar. Lintang memegang senter dengan tangan gemetar. Dan dari pojok gelap jauh di belakang gua, mereka melihat siluet tubuh kurus, sangat kurus, membungkuk aneh, kepala miring, tidak wajar. Seolah lehernya tidak punya tulang penyangga. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya berdiri, menatap. Atau seolah menunggu. Sisi berbisik, Rak, itu bukan angin. Bukan batu. Bukan. Siluet itu perlahan mengangkat kepalanya. Terdengar suara retakan halus, krek, krek, krek. Lalu, dia tertawa. Pelan. Panjang. Dan sangat dekat dengan telinga mereka meski jaraknya masih jauh. Hihihihihihihi. Dika meraih kamera dan mundur terbirit-birit. Lintang hampir jatuh. Sisi menjerit tertahan. Jody sudah menangis. Raka, yang paling keras kepala, akhirnya kehilangan warna wajahnya. Keluar, katanya dengan suara serak. Sekarang. Mereka berbalik dan berlari. Lorong sempit bergema dengan suara langkah panik. Tawa itu mengikuti mereka dari belakang, tidak berubah volume seolah makhluk itu bergerak bersama mereka. Sisi menabrak batu dan hampir terjatuh, tapi Lintang menariknya. Jangan berhenti. Cahaya senter bergoyang. Napas memburu. Jantung berdetak seperti mau pecah. Begitu mereka keluar dari lorong sempit menuju mulut gua, semburan angin kuat datang dari belakang, seolah sesuatu mendekat dengan sangat cepat. Tawa itu melecut seperti cambuk di telinga mereka. Hihihihihihi. Tawa itu meledak dari dalam rongga gelap. Dekat. Sangat dekat. Semua terdiam. Senter Dika bergetar di tangannya. Jody mundur 2 langkah, suara patah-patah, tadi siapa yang ketawa? Tidak ada yang menjawab. Tawa itu muncul lagi, lebih panjang. Hihihihihihi, hai. Seperti seseorang menahan napas sambil menyembunyikan wajah dalam kegelapan. Sisi meneguk ludah. Oke, itu bukan angin. Palsu, kata Raka akhirnya. Akustik. Suara ombak. Lintang menoleh dengan pelan. Rak. Kita belum dekat ombak. Dan memang benar. Posisi mereka saat ini jauh dari bibir pantai. Air di luar karang nyaris tidak terdengar karena teredam formasi batu. Karena keras kepala dan penuh rasa ingin membuktikan sesuatu, Raka mengambil langkah pertama ke dalam gua. Gua masuk duluan. Kalian rekam. Kita cari sumber suara. Sisi mengumpat pelan. Rak, kalau mati jangan nyusahin. Jody mengusap wajah. Gua ikut, tapi jangan tinggalin gua. Lintang memegang senter lebih erat. Ia merasa udara di dalam gua berbeda. Lebih lembab, lebih panas, dan mengandung aroma yang tidak ia sukai. Seperti tanah basah yang sudah terlalu lama ditutup sesuatu. Dika mengarahkan kamera sambil mondar-mandir fokus. Good footage, good footage. Mereka masuk. Langkah mereka bergema. Rongga itu sempit di awal, lalu melebar seperti perut gua. Cahaya senter menari di dinding batu yang membentuk pola aneh seperti wajah, mata, mulut, garis senyum, tapi semuanya terbentuk dari batuan purba. Sisi berhenti. Kalian lihat ini? Ia menunjuk bagian dinding yang tidak terlalu tinggi. Ada bekas gosokan telapak kaki. Bukan satu. Banyak. Seperti seseorang berdiri di situ lama sekali, menunggu. Atau terjepit.
Jody menutup hidung. Gua bau, kayak karpet basah busuk. Tetap jalan, kata Raka. Tapi sesuatu berubah. Udara bergerak. Seolah ada hembusan napas dari dalam ruangan yang lebih gelap. Dika mengarahkan kamera ke arah suara. Dan saat cahaya senter menyentuh langit-langit gua, sesuatu melintas cepat. Seperti rambut panjang yang tersapu angin. Dika menjatuhkan kamera. Anjir. Ada. Diam, seru Raka. Semua fokus. Angin malam menyapu kulit mereka seperti tangan dingin seseorang yang berusaha memegang. Ombak tipis memukul karang perlahan-lahan, seolah laut sendiri menahan napas saat makhluk di atas perahu itu mulai menoleh. Gerakannya patah-patah. Sangat tidak manusiawi. Seperti tulang-tulang lehernya saling bergesekan tanpa pelumas. Krek, krek, krek. Lintang menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan perutnya mual. Dan ketika wajah makhluk itu akhirnya terlihat jelas, rambut panjang kusut, kulit pucat kebiruan, mata cekung, ia merasa seluruh tubuhnya seperti membeku. Sisi memegang lengan Lintang erat-erat. Itu, bukan Pak Dharma, bisiknya, nyaris tak keluar suara. Jangan dekat, kata Raka, menahan napasnya sendiri. Tapi makhluk itu hanya menatap mereka. Dari kejauhan 5 meter. Duduk di posisi nahkoda. Tersenyum. Senyum lebar tidak wajar, sampai pipi terlihat seperti akan robek. Hihihihi. Senyum itu bergerak, tapi bibirnya tidak. Tawa datang dari arah pulau. Dari belakang mereka. Dari samping. Dari udara. Jody nyaris muntah. Bro, gue sumpah gue ngeliat itu perahu jalan sendiri. Tanpa suara. Tanpa mesin. Jo, kata Raka lirih, jangan panik dulu. Terlambat. Jody sudah panik. Wajah makhluk itu mulai berubah. Senyumnya melebar. Lalu melebar lagi. Dan dalam sepersekian detik, melebar terlalu jauh. Kulit pipinya retak. Mulutnya sobek ke arah telinga. Darah hitam menetes pelan. Lalu, tawa itu meledak. Keras. Dekat. Mencekam. Hihihihihihi. Sisi menjerit. Lari. Sekarang, mereka semua berlari menyusuri karang licin, menjauh dari perahu itu. Tapi suara tawa mengikuti mereka dari belakang. Perahu itu bergerak pelan, tetap menghadap mereka. Dika hampir jatuh karena batu basah. Senter tangannya terlepas, memantul 3 kali sebelum menghilang ke dalam retakan karang. Sial. Sisi, kasih cahaya. Sisi menyalakan senter cadangan. Pantulan cahaya memperlihatkan bentuk batu-batu tajam seperti gigi. Pulau ini seperti mulut raksasa yang sedang mengunyah. Rak, kita mau kemana? Teriak Jody. Ke puncak, jawab Raka tanpa berpikir lama. Di atas lebih aman. Aman dari AP. Just run. Pulau Kunti bukan tanah rata. Ia lebih mirip tumpukan karang purba yang hancur, membentuk tanjakan dan tebing kecil. Mereka mendaki dengan kedua tangan, berpegangan pada celah-celah batu sambil memastikan kaki tak terpeleset. Ombak malam menghantam karang dengan suara berat, tapi anehnya, itu bukan suara laut biasa. Ada ritmenya. Ada pola. Seperti napas. Dalam. Berulang. Hidup. Lintang merasakan getaran di bawah tangannya. Batuan itu terasa hangat, seolah berdenyut pelan. Ia menoleh ke Raka. Rak, lo ngerasain ini? Ngerasain apa? Pulau ini, kayak, berdetak. Raka menggeleng. Itu cuma efek ombak. Lintang tahu itu bukan ombak. Tapi ia tidak sempat berdebat. Dika menunjuk ke belakang dengan wajah pucat. Guys, lihat perahunya. Perahu itu bergerak melawan arus ombak, seperti ditarik tali tak terlihat. Mendekat ke karang. Mendekat ke mereka. Dan di atasnya, makhluk itu berdiri. Kini ia berdiri. Kakinya tidak menyentuh papan perahu. Ia melayang 5 cm. Tubuhnya condong ke depan. Kepalanya miring begitu jauh hingga hampir menyentuh bahu.
Ia memanggil mereka tanpa bibir bergerak. Suara datang dari rongga lehernya yang sobek. Hi. Setelah 5 menit panik mendaki, mereka sampai di dataran lebih tinggi. Di sini anginnya kencang dan gelombang laut terlihat jelas. Puncak ini memberi sedikit ruang untuk bernapas, tapi juga memberikan pemandangan paling jelas ke arah perahu. Sisi hampir menangis melihat pemandangan itu. Dia naik. Benar. Makhluk itu bergerak ke puncak arah mereka. Ia tidak berjalan. Ia meluncur di udara seperti kabut hitam yang dikendalikan oleh tangan raksasa. Dika mengarahkan kamera. Ini gila. Ini beneran gila. Lintang memukul kamera itu dari tangan Dika. Jangan rekam. Lo mau ngajak dia makin dekat? Gua cuma. Buang kamera itu kalau perlu. Tapi Dika memeluk kameranya. Itu satu-satunya alat yang membuatnya merasa punya kendali. Ia gemetar, tapi menolak melepaskannya. Raka mencari jalan keluar. Di bagian utara pulau ada batuan yang rendah. Kita bisa nyebur dari situ dan berenang ke laut terbuka. Kalau beruntung, kita bisa ketemu kapal lain. Tapi gelap, kata Jody. Ombaknya gede. Kalau di sini kita mati, Raka membalas cepat. Pilih mana? Lintang melihat sekeliling. Ia merasakan sesuatu aneh di udara. Seperti pulau ini mengaum tanpa suara. Rak, katanya pelan. Kayaknya, kita bukan cuma dilihatin. Apa maksud lo? Lintang menelan ludah. Pulau ini, kayak bangun. Pulau Kunti dari kejauhan gelap total, tapi di puncak tertentu, samar-samar muncul sesuatu seperti cahaya. Cahaya kecil. Turun naik. Seperti kunang-kunang, tapi warnanya merah tua, pulsing pelan. Dika menunjuk. Bro, itu apa? Sisi memicingkan mata. Kayak, nyala api? Jody mundur 3 langkah. Jangan-jangan ada orang lagi ritual. Lintang terpaku melihat titik cahaya itu. Bukan api? Mereka semua menatap cahaya itu. Dan saat angin menggeser kabut tipis, sesuatu terlihat di balik batu. Mata. Satu mata besar berwarna merah gelap. Tumbuh di celah batu. Tidak berkedip. Hanya menatap. Jody tersedak napas. Anjir. Batu itu? Bukan batu, kata Lintang, suara hampir hilang. Batuan itu bergerak sedikit. Titik cahaya lain muncul di sisi lain. Lalu 1 lagi. Lalu 2. Lalu 4. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari. Itu mata-mata kecil yang muncul dari seluruh permukaan pulau. Seakan pulau itu sendiri sedang mengamati mereka. Mencium mereka. Menyamakan napas. Raka mundur, terpeleset sedikit. Oke. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi saat mereka berbalik, makhluk perempuan itu sudah berada 10 meter dari mereka. Melayang perlahan. Tawa kecil seperti bisikan keluar dari tenggorokannya. Hai. Rambutnya tergerai panjang seperti akar hitam. Kulitnya memutih seperti bangkai ikan. Mata hitamnya tidak punya pupil. Ia melayang mendekat. Semakin dekat. Semakin cepat. Sisi menjerit, lari. Mereka lari menuruni sisi utara pulau, melewati batuan tajam dan lumut licin. Jody terjatuh 3 kali tapi dipaksa bangun oleh Raka. Dika menahan napas sambil membawa kamera. Lintang menahan Sisi agar tidak terpeleset. Tawa itu mengejar mereka. Hihihihihihi. Suara itu memantul. Tidak tahu dari mana. Tidak tahu berapa banyak. Di belakang mereka, makhluk itu meluncur seperti bayangan panjang raksasa. Setelah beberapa menit terjungkal-jungkal melewati batuan, mereka sampai di sisi utara pulau. Gelombang di sini lebih besar, tapi batuan lebih rendah. Sisi menatap laut. Kita harus nyebur. Lintang memandang ke belakang. Makhluk itu sudah sangat dekat. Sekarang atau mati, kata Raka. Aku gak bisa berenang. Jody memekik. Kita tarik lo,
kata Dika cepat. Cepat. Mereka mendekat ke tepi karang. Gelombang menghantam kaki mereka. Air dingin seperti es. Sisi menangis. Rak, gimana kalau kita terseret arus? Raka memegang wajah Sisi. Kalau kita di sini, yang nyeret bukan arus. Lintang melirik ke belakang sekali lagi. Makhluk itu sudah di atas mereka. Melayang 1 meter dari tanah. Mulut robeknya melengkung seperti senyum patah. Rambutnya bergerak sendiri, seperti dijalankan tangan-tangan kecil. Tubuhnya tiba-tiba bergerak patah, ke depan. Lintang berteriak, nyebur sekarang. Mereka loncat. 4 orang. Air laut menyambut mereka dengan hempasan dingin yang membuat paru-paru terasa dihentak. Jody segera ditarik oleh Dika. Sisi berpegangan pada Raka. Lintang berenang paling depan. Ombak tinggi. Arus kuat. Napas mereka tidak teratur. Lintang berusaha mencari arah, tapi semua gelap. Hanya suara ombak. Dan tawa. Tawa itu masih ada. Dari atas pulau. Dari bibir karang. Dari udara. Hai, hai, hai. Lintang menoleh ke belakang sambil berenang. Dan di puncak pulau. Makhluk itu berdiri. Dia tidak mengejar. Dia hanya menatap mereka pergi. Senyum lebar. Kepala miring. Tangan panjang menjuntai. Gelombang menutupi wajahnya. Lalu muncul lagi. Tawa kecil terdengar. Hai. Lintang merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia terus berenang. Jauh. Menjauh dari pulau itu. Tapi sesuatu aneh terjadi. Arus mulai berubah. Gelombang makin kuat. Sisi berteriak, Rak. Aku ke bawah. Raka memegang tangan Sisi erat-erat. Namun tubuh mereka terseret ke kiri, ke arah membentuk pusaran. Lintang merasakan kaki disentuh sesuatu dari bawah. Sial. Ada. Dika menjerit, Lintang. Ke kanan. Gua ke kanan. Tapi arus tidak mengizinkan. Arus kini seperti tangan besar yang menarik mereka kembali ke pulau. Kembali ke karang. Kembali ke tawa. Lintang menendang sekuat tenaga. Tetap berenang. Jangan diam. Tapi laut seperti dipimpin sesuatu. Tiba-tiba, Sisi ditarik ke bawah. 1 tangan. 1 sentakan. Rak. Ada yang tarik. Rak. Raka memeluk bahunya. Sisi. Pegang gua. Sisi tenggelam setengah tubuh. Air masuk ke mulutnya. Ia meronta. Lintang berenang mendekat. Sisi. Tahan. Tiba-tiba Sisi muncul lagi. Tapi dengan tatapan kosong ketakutan. Dia ada di bawah, bisiknya. Apa yang di bawah? Tanya Dika. Sisi menunjuk ke air. Suaranya pecah. Banyak. Jody menjerit. Banyak apa? Sisi tak sanggup bicara. Lintang menunduk ke air. Gelombang bergerak pelan. Di bawah permukaan. Dalam samar moonlight. Ia melihat wajah. Bukan 1. Bukan 2. Puluhan wajah pucat. Menatap dari bawah air. Semua tersenyum. Semua mulut sobek. Semua mata hitam kosong. Lintang menjerit, ke atas. Ke atas. Keluar dari sini. Tapi belum sempat mereka bergerak jauh. Puluhan tangan pucat muncul dari bawah air, seperti akar-akar laut yang hidup. Menarik kaki. Menarik lengan. Menarik tubuh. Tawa kecil terdengar dari segala arah. Hai, hai, hai. Sisi tenggelam lagi. Dika ditarik hingga kamera terlepas. Jody mengamuk menendang-nendang. Raka berusaha menyelamatkan semua orang. Lintang meraih Sisi. Ia menarik sekuat tenaga. Tapi tangan-tangan itu banyak. Terlalu banyak. Wajah Sisi muncul lagi,
ketakutan. Lin. Aku. Tangan pucat menariknya lebih kuat. Lintang menjerit histeris. Sisi. Jangan lepas. Gelombang membesar. Tawa semakin keras. Tangan semakin banyak. Sisi memegang tangan Lintang. Maaf. Jangan. Aku gak kuat. Dan Sisi ditarik ke bawah. Hilang. Dalam satu kedipan. No. Lintang menjerit sampai suaranya pecah. Dika membeku. Jody menangis seperti anak kecil. Raka terpaku, shock total. Hanya suara laut yang tersisa. Hanya tawa kecil di angin. Dan Pulau Kunti. Di puncaknya, makhluk itu tersenyum. Kabut tipis mulai turun seperti tirai lembut, memudar dari putih ke abu-abu kusam, menutup pepohonan bak kain kafan yang disampirkan sembarangan. Senja belum sepenuhnya mati, tetapi cahaya di Pulau Kunti padam lebih cepat daripada dunia yang lain. Seolah matahari sendiri enggan menyentuh tanah ini terlalu lama. Kelompok itu, Ardi, Reva, Gani, Tio, dan Jeffrey, berdiri mengitari api unggun kecil yang mereka bangun di pinggir hutan. Gani berusaha menyalakan api dengan tangan gemetar, padahal biasanya dia yang paling santai. Jangan dekat hutan, kata Mira tiba-tiba. Suaranya rendah, terdengar seperti seseorang yang sudah lelah memberi peringatan berkali-kali. Ardi menoleh. Kenapa? Ada binatang? Bukan binatang, jawab Mira tanpa menatap mereka. Orang tua itu menatap lurus ke pepohonan gelap. Benda-benda itu. Mereka mulai bangun setelah matahari tenggelam. Reva menarik napas panjang. Mira, apa yang kamu maksud dengan benda-benda itu? Kamu bilang, wanita menangis, tadi siang. Nyai, atau apalah. Mata Mira perlahan bergerak menuju grup itu. Tatapannya kosong, seperti sedang mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Di pulau ini, bukan hanya satu. Mereka banyak. Ada yang memanggil. Ada yang menunggu. Ada yang meniru. Tio mendengus. Meniru? Maksud lo apa? Hantu kopi paste gitu? Jeffrey menatap Tio tajam, seolah memberi isyarat agar jangan meledek. Tio, seperti biasa, tidak peduli. Mira tak menjawab. Dia hanya berjalan menjauh, menuju perahunya, seakan pembicaraan itu sudah selesai. Api unggun akhirnya menyala, walau kecil dan goyah karena angin dari laut. Mereka duduk melingkar. Langit cepat menggelap, awan menutup bulan. Pulau itu seperti ditelan malam. Terserah si nenek itulah, gumam Tio sambil meneguk air mineral. Besok pagi kita keliling pulau sebentar, bikin fotage, terus cabut. Aman. Aman sih aman, sahut Ardi. Asal kita gak sok-sokan. Daratan ini aneh. Kalian ngerasa, kan? Kata Reva pelan. Semua diam. Dari tadi seolah ada yang ngikutin kita. Jeffrey mengangguk tanpa ragu. Gue ngerasa ada yang merhatiin dari dalam hutan. Dari tadi sore. Tio tertawa kecil. Parno, bro. Namun bahkan ia sendiri tidak merasa benar-benar lucu. Angin berhembus. Suara ranting patah terdengar dari kedalaman hutan. Perlahan, sangat perlahan, seperti langkah kecil seseorang yang sedang mencoba menghindari daun kering agar tak berisik. Gani langsung duduk tegak. Lu semua dengar? Semua mengangguk. Bahkan Tio. Ardi berdiri. Insting pemimpin dalam dirinya, walau kecil, tetap muncul. Gue cek. Tunggu. Reva memegang lengannya. Jangan dulu. Kita gak tahu apa. Ardi menelan ludah. Kita cek bareng-bareng. Akhirnya mereka mengambil senter, berjalan perlahan menuju tepian hutan. Cahaya senter mereka menembus kabut tipis. Halo, seru Ardi. Ada orang? Sunyi. Namun suara itu terdengar lagi. Krek, 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 krek. Kayak anak kecil lari, bisik Gani. Suaranya, lebih kayak sesuatu yang ngerayap, ucap Reva, wajahnya pucat. Tanpa peringatan,
Sesuatu melintas di balik pepohonan, cepat, sangat cepat, seperti bayangan tipis. Senter Tio bergerak ke arah itu. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Cuma angin. Atau mungkin, bukan angin. Udah. Balik ke api. Jangan ikutin suara aneh, kata Jeffrey akhirnya. Mereka kembali ke api unggun. Namun rasa aman itu tidak kembali. Ada sesuatu di antara pepohonan, menunggu momen yang tepat. Semua merasakannya. Saat mereka duduk kembali, sebuah suara baru muncul. Ngik, ngik, ngik. Seperti suara kain basah diseret. Reva menoleh cepat. Apa itu? Tak ada yang menjawab. Senter Gani diarahkan ke pinggir hutan. Cahayanya mengenai sesuatu. Sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang berdiri. Dan sesuatu itu mulai mendekat. Bajingan, bisik Ardi. Makhluk itu tinggi, sangat tinggi, lebih dari 2 meter, dengan rambut panjang menjuntai seperti benang kusut yang basah. Kulitnya pucat abu-abu, seperti tubuh yang terlalu lama terendam di air. Lehernya miring, seolah pernah patah dan tidak pernah sembuh. Dia tidak berjalan. Dia melipat dirinya. Gerakannya seperti berdiri di sendi yang salah. Kaki kiri menekuk arah yang tidak wajar, tangan seperti talas panjang, bergantung tanpa tulang yang tepat. Sial, ujar Tio. Itu apaan? Makhluk itu berhenti tepat di batas cahaya senter. Tidak masuk, tidak keluar. Seperti tahu batas. Lalu, ia tersenyum. Bibirnya robek di samping, membentuk senyum terlalu lebar untuk wajah manusia. Balik ke perahu, teriak Ardi. Namun saat mereka berlari, sosok itu menghilang. Senter menyorot pepohonan. Kosong. Sunyi. Tidak ada. Hilang? Gani berbisik dengan suara bergetar. Kemudian, suara di belakang mereka. Salah arah, bukan situ. Mereka menoleh. Makhluk itu berada persis di belakang, jarak hanya 2 meter, kepala miring 45 derajat, dan matanya hitam penuh. Mereka menjerit serempak. Semua lari. Tanpa komando, tanpa arah. Hanya insting bertahan hidup. Hutan seperti berubah bentuk ketika mereka masuk, pepohonan tampak lebih rapat, akar menggulung di bawah tanah seperti ular tidur, dan kabut semakin tebal. Tio terpisah paling depan. Tunggu gue, teriaknya. Ardi, Reva, Gani, dan Jeffrey mengejar. Suara makhluk itu mengikuti di belakang. Krek, krek, ngik, ngik, krek, krek, krek. Reva terisak. Dia ngejar kita. Dia ngikutin kita. Kiri. Kiri, seru Jeffrey. Mereka belok, tapi suara itu tetap menempel. Dan semakin dekat. Tio yang di depan terpeleset dan jatuh. Kepalanya membentur akar besar. ARGH. Ardi menghampiri. Bangun. Jangan diam. Tunggu, gue pusing. Saat Ardi membantu Tio berdiri, Reva melihat sesuatu di belakang mereka. Di antara 2 pohon besar. Makhluk itu merangkak keluar, dengan cara yang tidak seharusnya. Kepala lebih dulu, lalu bahu terpelintir, kemudian badan menyusul seperti kain basah dilempar ke tanah. Ia bergerak cepat. Terlalu cepat. Lari, jerit Reva. Semua kembali lari. Setelah 5 menit lari tanpa arah, mereka tiba di sebuah area berisi pepohonan besar dan batu-batu lumutan. Tanahnya basah dan licin. Kita di mana? Gani terengah-engah. Entah. Ardi membalas. Senter gue hampir mati. Senter Reva berkedip. Gelap mulai mengambil alih. Harus cari jalur balik, kata Jeffrey, walau suara gemetar. Namun sebelum mereka bergerak, sebuah suara baru muncul. Suara perempuan. Lembut. Tapi retak. Tolong, dingin. Semua membeku. Suara itu datang dari belakang mereka. Aku, kedinginan. Tio menutup mulut dengan tangan. Itu, suara manusia? Jeffrey menggeleng cepat.
Bukan? Reva memejam mata. Jangan dengar, jangan dengerin. Namun suara itu semakin dekat. Boleh, aku ikut? Senter Ardi menyorot perlahan. Dan di sana, sesosok perempuan berdiri. Gaun putihnya sobek-sobek, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus seperti tinggal tulang. Ia menggigil hebat. Namun kakinya tidak menyentuh tanah. Dia tidak berjalan. Dia mengambang. Bajingan, dua? Ada dua entitas di sini? Tio memaki. Perempuan itu mendekat lagi. Kalian, hangat. Gani mundur sambil terbata. Gue gak mau mati di sini. Perempuan itu mengangkat wajah. Wajahnya bukan wajah manusia. Bentuknya seperti wajah yang ditarik ke bawah paksa, dengan mata hitam penuh tanpa kelopak. Mulutnya robek dari bawah hidung sampai ke rahang. Dia tersenyum. Bisa peluk? Dan kemudian dia melesat. Sangat cepat. Ardi mendorong Reva. Lari. Sekarang, mereka berpencar tanpa arah. Ardi dan Reva terpisah dari tiga lainnya. Nafas mereka tersengal, senter mereka sudah lemah. Mereka bersembunyi di balik pohon besar sambil menahan napas. Kita gak boleh teriak, bisik Reva. Ardi mengangguk. Namun, ada suara langkah. Bukan langkah makhluk tadi. Langkah sepatu. Langkah manusia. Datang mendekat. Ardi mengintip. Jeffrey. Bro. Sini. Ardi merasa lega. JF. Sini cepat. Jeffrey datang sambil terengah. Kita harus keluar dari hutan ini. Tio sama Gani ketemu jalur keluar. Bagus. Mana mereka? Jeffrey menunjuk ke arah gelap. Ikut gue. Namun, Reva mencengkeram lengan Ardi. Kencang. Art, bisiknya. Apa? Itu, bukan Jeffrey. Ardi menoleh cepat. Gila kamu? Dia jelas. Dengerin aku. Reva memelototi Ardi. Jeffrey itu, langkahnya berat. Dia selalu lewat kiri. Dia punya tahi lalat besar di bawah telinga kanan. Lihat. Ardi menatap Jeffrey. Lehernya tertutup bayangan. Ardi mendekat sedikit. Dan melihatnya. Di bawah telinga. Tidak ada tahi lalat. Kosong. Jeffrey itu tersenyum. Tadi katanya mau ikut gue. Senyumnya semakin lebar. Kulitnya robek, memanjang, sampai ke pipi belakang. Ardi mundur sambil menarik Reva. Makhluk itu meleleh. Wajahnya berubah seperti lilin panas yang jatuh. Rambut tumbuh cepat, kulit memanjang, mata menjadi hitam total. Lalu ia berkata dengan dua suara sekaligus. Aku bisa jadi siapa saja. Makhluk itu kemudian melesat ke arah mereka. Ardi menarik Reva dan lari sekuat tenaga, tanpa arah, tanpa berhenti. Setelah entah berapa lama, mereka keluar dari hutan dan tiba kembali ke pantai. Angin laut tidak memberi kenyamanan seperti biasanya. Mira berdiri di dekat perahu, menatap mereka dengan wajah pucat. Kalian melanggar garis, katanya pelan. Tolong kami, Reva terisak. Makhluk itu, 2, 3, banyak. Mira menggeleng. Di hutan Pulau Kunti, tidak ada 2 atau 3. Ardi menatapnya ketakutan. Berapa? Mira mengangkat wajahnya, dan kali ini ekspresinya bukan marah, bukan takut, tapi pasrah. Seluruh pulau ini penuh mereka. Ardi lunglai. Reva hampir pingsan. Mira mendekat, menatap hutan gelap di belakang mereka. Dan, itu baru permulaan. Malam pertama selalu yang paling ringan. Ardi memucat. Ringan? Itu ringan? Mira menatap mereka dengan sorot mata kosong. Yang berat, baru akan datang setelah tengah malam. Sekarang jam berapa? Tanya Reva panik. Mira menunjuk langit gelap. Baru jam 8.
Suara dari hutan tiba-tiba muncul. Suara tawa. Tawa perempuan. Tawa kecil. Tawa ramai. Dari berbagai arah. Mira maju satu langkah, menatap hutan dengan mata sayu. Setelah ini, mereka mulai berburu. Reva menutup wajah. Art, kita mati. Ardi merangkulnya erat, tapi tangannya gemetar hebat. Dan di balik pepohonan, puluhan mata hitam mulai muncul. Menatap. Menunggu. Kabut semakin tebal, turun seperti lapisan kain putih yang jatuh pelan dari langit. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir, seperti darah yang terlalu lama disimpan di ruang tertutup. Ardi, Reva, dan Mira berdiri di tepi pantai, sementara hutan di belakang mereka mulai bergemuruh dengan suara tawa, bisikan, dan langkah-langkah yang tidak menyerupai langkah manusia. Ardi menelan ludah. Mira, kalau ini baru jam 8, gimana jam 12? Mira tidak menjawab. Dia menatap hutan seperti seseorang yang melihat kuburan tempat keluarganya sendiri dikuburkan. Reva memeluk dirinya sendiri. Makhluk itu, mereka banyak, Mira. Kita lihat sendiri, mungkin belasan. Mira menggeleng pelan. Bukan belasan, katanya. Ratusan. Reva hampir jatuh pingsan. Ardi memegang kepalanya. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini? Perahumu masih menyalakan? Kita pergi sekarang. Mira menatap laut gelap yang tidak memantulkan apapun. Laut malam di pulau ini tidak bisa dilewati. Bukan hanya ombak, tapi mereka juga ada di laut. Siapa mereka itu? Ardi hampir berteriak. Mira menarik napas dalam, sangat dalam, seakan apa yang akan ia katakan adalah sesuatu yang manusia tidak seharusnya mendengar. Pulau ini bukan tempat untuk yang masih hidup, katanya. Tawa dari hutan semakin dekat. Bukan satu, tapi puluhan. Mencampur jadi satu suara yang begitu tidak natural sehingga bulu tengkuk Ardi berdiri. Kita harus cari yang lain, kata Ardi. Tio, Jeffrey, Gani, mereka masih di hutan. Reva memegang lengan Ardi. Kalau kita balik sekarang, kita mati. Kamu sendiri lihat apa yang ada di dalam sana. Ardi menggertakkan gigi. Gue gak mau tinggalkan mereka. Mira memejamkan mata lama sekali, lalu membuka perlahan. Kalau kalian mau masuk hutan lagi, aku tidak bisa melarang. Tapi kalian harus tahu, setelah malam turun, hutan di pulau ini tidak lagi sama. Ardi menatapnya tajam. Maksudmu? Jalur berubah. Pohon bergeser. Waktu tidak lurus. Suara tidak datang dari arah asli. Dan yang paling buruk, ia menatap hutan, matanya basah. Kalian bisa melihat seseorang yang kalian kenal, tapi itu bukan mereka. Reva merinding sampai ke tulang. Kayak makhluk yang menyerupai Jeffrey tadi. Mira mengangguk pelan. Mereka menyukai bentuk manusia. Mereka mencuri wajah orang yang pernah hidup di pulau ini. Ardi mengepalkan tangan. Gue tetap masuk. Mira tidak menahannya. Kalau begitu, aku ikut. Reva menahan napas. Lo, serius mau ikut? Setelah tadi bilang pulau ini tempat orang mati? Justru itu, kata Mira. Aku sudah terlalu lama hidup dengan mereka. Aku tahu mana jalur yang tidak langsung membawa ke kematian. Tawa dari hutan berubah menjadi bisikan. Bisikan panjang, seolah ratusan mulut berbisik bersamaan. Mari sini, mari sini, mari sini. Ardi memasukkan baterai cadangan ke senter. Ayo sekarang. Ketiganya melangkah masuk ke hutan. Begitu mereka memasuki hutan, kabut menebal 3 kali lipat. Cahaya senter seperti dipotong menjadi potongan kecil. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, lebih tua, dan lebih bengkok, seperti tubuh manusia tua yang dipaksa membungkuk seumur hidup. Mira berjalan paling depan. Langkahnya pelan, tetapi teratur, seolah ia sudah hafal setiap batu meski gelap. Jangan dengarkan suara yang memanggil nama kalian, katanya. Mereka akan mencoba membelokkan arah. Reva menelan ludah. Terus gimana kita tahu mana suara asli? Kalian tidak tahu, jawab Mira tanpa ragu. Itu sebabnya lebih baik kalian tidak berbicara kecuali sangat perlu.
Ardi mengangguk. Oke. Mereka berjalan sekitar 5 menit. Tidak ada suara langkah lain. Tidak ada suara makhluk. Hanya hutan sunyi yang rasanya tidak wajar. Kemudian, suara tangis. Pelan. Sangat pelan. Seperti anak kecil tersesat. Reva langsung menutup telinga, tahu itu jebakan. Namun Ardi, yang tidak tahan mendengarkan suara orang kesakitan, mengarah kepala sedikit. Jangan. Mira menarik tangannya keras. Itu bukan anak. Ardi menelan ludah. Terus, itu apa? Mira menjawab pelan. Mayat yang tidak tahu dirinya sudah mati. Suara tangis berubah menjadi tawa kecil yang patah-patah. Ardi merinding. Reva menggigil. Baru mereka ingin berjalan lagi, ketika dari balik kabut, terdengar suara langkah besar, berantakan, seperti sesuatu yang menyeret kaki. SHRRT. SHRRT. Mira mematikan senter. Jangan bergerak. Mereka berdiri kaku di balik akar besar. Dari kegelapan kabut, sesosok tinggi muncul. Lebih tinggi dari makhluk sebelumnya. Bahunya menabrak ranting tanpa sadar, kepalanya miring hampir 90 derajat, dan tubuhnya bergerak seperti boneka rusak yang ditarik paksa. Matanya kosong. Mulutnya terbuka. Dari mulut itu, suara yang keluar bukan suara manusia. Bukan suara makhluk. Tetapi seperti suara ratusan orang berbicara bersamaan dari dalam rongga tubuh. Mereka mencari kalian, kalian mencari mereka, semua sama. Reva menahan napas. Ardi menahan refleks untuk muntah. Makhluk itu berhenti beberapa meter dari mereka, lalu perlahan memutar kepala ke arah lain. Menyibak kabut. Menunggu. Mendengar. Lalu, melanjutkan jalannya ke arah lain. Mira baru berani bernapas kembali setelah makhluk itu hilang di belakang pepohonan. Satu dari penjaga, katanya lirih. Penjaga apa? Tanya Ardi. Penjaga ritual, jawab Mira. Ardi mengerutkan kening. Ritual apa? Namun Mira mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Kemudian ia menunjuk ke kiri. Ke sana. Ketiganya bergerak lagi. Tiba-tiba senter Ardi menangkap sesuatu di tanah. Sepasang jejak sepatu. Baru. Sini. Ardi berbisik. Reva mendekat. Ini jejak Tio. Gue hafal tapaknya. Ardi menunduk, memeriksa pola. Masih segar. Mereka lewat sini belum lama. Mira menatap jejak itu lama sekali. Napasnya goyah. Apa? Ada yang salah? Tanya Ardi. Mira menggeleng, tapi wajahnya seolah menyembunyikan ketakutan lain. Itu memang jejak mereka, katanya pelan. Tapi hati-hati. Terkadang, pulau ini memutar ulang jejak orang yang sudah mati. Reva memucat. Maksud lo, jejaknya gak selalu milik orang hidup? Mira mengangguk. Ardi melanjutkan menyusuri jejak. Namun semakin jauh mereka berjalan, pola jejak itu mulai aneh. Langkah Tio dan Gani tidak sejajar. Kadang membelok ke kiri, lalu tiba-tiba berhenti, lalu kembali melanjutkan dengan langkah yang lebih berat. Lalu jejak itu tiba-tiba berubah menjadi goresan. Seperti seseorang diseret. Reva menutup mulut sambil gemetaran. Jangan bilang, salah satu dari mereka. Diam, potong Mira. Lanjutkan. Baru mereka berjalan 3 langkah. Sebuah benda terlihat di bawah semak. Ardi mengangkatnya. Kaos abu-abu. Kaos Tio. Basah. Bukan oleh air. Oleh darah. Reva berteriak tertahan. Ardi memukul pohon dengan marah. Tio. Dari kejauhan, suara seseorang menjawab. Tolong. Suara laki-laki muda. Suara Tio. Gani. Jeffrey. Ardi menatap Mira. Itu suara mereka. Tidak. Mira menahan Ardi. Itu bukan mereka. Tapi suara itu terus memanggil. Tolong kami. Ardi, kami di sini.
Reva mulai menangis. Itu suara Gani. Itu Gani. Kita harus pergi ke arah. Tiba-tiba suara itu berhenti. Diganti suara lain. Suara yang sama. Tapi terlalu dekat. Tolong kami. Dari belakang mereka. Mira langsung memutar badan. Di antara dua pohon, berdiri sosok-sosok samar. Ada 3. Bentuknya menyerupai manusia, tapi wajah mereka tidak lengkap. Mata terlalu besar. Mulut terlalu panjang. Leher terlalu panjang. Mereka bertiga berkata bersamaan, suara keluar dari rongga dada yang hampa. Tolong kami, ajak kami pulang. Ardi membeku. Reva jatuh berlutut. Salah satu dari makhluk itu melangkah maju dengan gerakan patah-patah. Dan dari kegelapan kabut, makhluk lain muncul. Bukan 3, 5, 8, 12, puluhan. Semua dengan wajah berbeda-beda. Semua dengan tubuh cacat seperti patah dan disatukan lagi. Semua berkata dengan suara orang yang mereka kenal. Mereka bukan Tio, Gani, atau Jeffrey. Mereka adalah peniru. Dan mereka mulai mendekat. Lari. Mira menjerit. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, seperti terbentuk dari kabut yang mengejar mereka dari segala arah. Ardi tersandung akar. Reva menariknya. Tetap lari. Mira mengambil jalan ke kanan. Ikuti aku. Mereka masuk ke lorong pepohonan yang lebih rapat. Di ujung lorong, samar-samar terlihat sebuah struktur besar. Bangunan batu. Seperti kuil kecil. Tapi bukan kuil biasa. Dindingnya penuh ukiran wajah-wajah manusia menangis. Bukan ukiran biasa. Terlihat terlalu nyata. Seolah wajah itu pernah hidup. Tutup pintunya, teriak Mira. Ardi dan Reva masuk dulu. Mira menyusul. Mereka menutup pintu batu yang berat, dan gedebu keras terdengar ketika makhluk-makhluk itu menabrak dari luar. Ardi menahan napas. Mereka bisa masuk? Tidak sekarang, kata Mira. Tempat ini adalah ruang tengah. Tempat persembunyian. Dan tempat cerita dimulai. Reva menoleh. Cerita apa? Lampu senter menyoroti ruangan. Ada puluhan tengkorak tersusun rapi dalam lingkaran. Di tengah ruangan ada batu persegi besar yang basah oleh noda coklat tua. Bau darah. Ardi menutupi hidungnya. Tempat apa ini? Mira menatap altar batu itu. Ini tempat mereka memanggil. Memanggil siapa? Tanya Reva gemetar. Mira memejamkan mata. Pemilik pulau. Ardi menelan ludah. Siapa pemiliknya? Mira mengusap dinding batu, mengikuti ukiran wajah yang tampak seperti sedang berteriak. Tahunan lalu, katanya pelan. Pulau ini dihuni oleh satu desa kecil. Mereka percaya pada sesuatu yang mereka sebut Sang Putih. Entitas yang memberi mereka kesehatan, hasil bumi, dan umur panjang. Reva menggeleng. Itu kedengarannya kayak cerita legenda. Mira menatapnya tajam. Legenda selalu dimulai dari kebenaran. Ia melanjutkan. Sang Putih memberi mereka berkat. Tapi setiap berkat butuh bayaran. Setiap bulan, satu orang harus dipersembahkan. Dibawa ke altar ini. Reva menutup mulut, menangis. Ardi mendekat. Lalu, apa yang terjadi dengan desa itu? Mira menatap altar itu tanpa emosi. Mereka kehabisan orang. Suara ketukan keras menggema dari luar. Makhluk-makhluk itu memukul dinding. Tawa bergema di luar ruangan. Mira melanjutkan. Menurut cerita, ketika tidak ada manusia tersisa untuk dikorbankan, Sang Putih mengambil seluruh desa sekaligus. Reva merinding. Terus, makhluk-makhluk di luar itu? Mira menatapnya kosong. Wajah-wajah mereka adalah wajah orang-orang desa itu. Tubuh-tubuh yang meniru bentuk manusia, tapi bukan manusia lagi. Ardi mundur. Jadi, mereka mayat hidup? Mira menggeleng. Mereka bukan mayat.
Mereka imitasi. Mereka, ciptaan. Senter Reva berkedip. Dari luar, suara makhluk semakin keras. Mira menunduk. Itu sebabnya pulau ini disebut Pulau Kunti. Karena entitas yang menguasainya, bukan satu, tapi seluruh kelompok. Kelompok wanita putih. Kelompok peniru. Kelompok penjaga. Merekalah anak-anaknya. Reva menangis. Ardi memutar tubuh, gemetar ketakutan. Mira, kita harus keluar dari pulau ini sekarang juga. Mira menggeleng. Kita tidak bisa keluar. Kenapa? Mira menatap pintu batu yang mulai retak. Karena tengah malam baru sebentar lagi. Duar. Salah satu makhluk menghantam pintu dengan kekuatan mengerikan. Retakan menyebar. Mira mengambil pisau tajam dari sakunya. Ardi menelan ludah. Mira, lo mau apa? Mira menatap mereka berdua. Sang Putih memilih kalian malam ini. Reva menatap Mira ketakutan. Apa maksudmu, memilih? Mira tersenyum tipis. Kalian pikir aku bawa kalian ke sini untuk diselamatkan? Ardi mundur satu langkah. Mira mengangkat pisau. Salah satu dari kalian harus diserahkan. Kalau tidak, pintu batu hampir pecah. Semua dari kalian akan dimakan. Angin malam seperti mengiris kulit ketika mereka berdiri tepat di hadapan bangunan kayu lusuh yang disebut-sebut sebagai Balai Pasung, tempat terakhir dalam ritual pembungkaman arwah di Pulau Kunti. Udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin ekstrim, seolah seluruh pulau mengalirkan hawa dari dasar tanahnya. Pintu balai setengah terbuka. Berderit perlahan. Bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu yang mengundang mereka masuk. Lukas, yang masih trauma dengan jeritan, jangan tutup matanya. Dari suara tak berwujud di hutan, menelan ludah. Mira, dengan napas memburu, memegang erat senter yang terus bergetar karena tangannya gemetar. Adit, setengah tak percaya namun terlalu takut untuk mundur, hanya mengikuti langkah teman-temannya tanpa suara. Raffi, paling tinggi tubuhnya, paling keras kepala dulunya, kini justru jadi yang paling pucat. Dela, satu-satunya yang sejak awal percaya dunia gaib, kini merasa napasnya seperti diurung rahang sesuatu yang tak terlihat. Dan Rehan, pemimpin tak resmi kelompok itu, melangkah paling depan. Wajahnya keras, tapi mata merah karena terlalu banyak memaksa dirinya bertahan. Mereka masuk. Begitu pintu kayu tua itu sepenuhnya terbuka, aroma tanah basah, darah kering, dan kayu lapuk langsung menyerang indera mereka. Suasana dalam balai dipenuhi asap tipis, seperti kabut yang tinggal di dalam ruangan bertahun-tahun. Senter yang diarahkan ke tengah ruangan memantulkan sesuatu. Sesuatu yang berdiri. Figur hitam, tipis, memanjang, dengan rambut menjuntai ke lantai. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Seperti patung. Atau mayat yang belum sadar kalau dia mati. Namun yang paling membuat mereka ingin berlari bukan sosok itu, melainkan puluhan pasung di dinding. Pasung kayu. Ukirannya rumit dan setiap lubangnya bekas tali. Di dalam beberapa pasung itu, ada kepala manusia. Tidak, bukan kepala utuh, melainkan tempurung tengkorak yang menempel di pasung seperti sedang memandang mereka. Beberapa rahang terbuka. Beberapa gigi patah. Dan dari beberapa rongga mata, ada awan hitam yang perlahan keluar. Mira memegangi mulut, menahan muntah. "Ka, kalian lihat itu kan?" bisik Adit. Tidak ada yang menjawab. Di tengah balai, tepat di bawah sosok hitam itu, ada lingkaran ritual yang terbentuk dari tulang jari, pecahan kuku, rambut panjang yang dikepang, dan serbuk putih yang dingin, tulang yang ditumbuk. Rehan menunduk, mengambil satu pecahan tulang. Tiba-tiba, tangan kurus dari sosok hitam itu bergerak. Perlahan. Memanjang. Seperti tali karet. Tangan itu menyentuh bahu Rehan. Senter semua orang bergetar bersamaan. Mira menjerit. Flashback, Lore Pulau Kunti. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Suara bisikan masuk ke telinga mereka berenam. Bukan suara manusia. Bukan suara roh biasa. Suara ini seperti berasal dari puluhan tenggorokan, berbicara dalam satu kalimat yang sama,
satu napas, satu ritme. Pulau ini bukan tempat untuk manusia hidup. Gambar-gambar kilat muncul. Seorang dukun wanita dengan rambut mencapai pinggang. Ratusan orang kampung berdiri melingkari seorang gadis muda yang terikat. Mantra yang menggema dari setiap sudut pulau. Pasung kayu yang baru diukir. Gadis dalam pasung menjerit memohon ampun. Darah diteteskan ke tanah. Kabut bangkit dari laut. Kepala-kepala dalam pasung disusun menjadi lingkaran. Lalu, kegelapan. Dan suara. Kami tidak mati, kami hanya dikurung. Tangan sosok hitam itu kini mencengkeram bahu Rehan sangat kuat. Rehan jatuh berlutut, senter terlepas dari tangannya. Setiap tengkorak dalam pasung itu tiba-tiba mengatupkan mulut secara bersamaan. Tak! 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 Adit menjerit dan mundur. Dela memeluk tubuhnya sendiri. Raffi menatap ke langit-langit, karena dari sana turun sesuatu seperti debu hitam. Mira memegang senter dua tangan dan menyorotkan ke wajah sosok hitam itu. Sosok itu bergerak cepat. Kepalanya menunduk. Kemudian mendongak perlahan. Dan wajahnya adalah wajah perempuan muda, tapi kulitnya pecah seperti tembikar retak. Mata hampir keluar dari rongga. Mulut merobek sampai telinga. Rambut dipenuhi serpihan tulang. Dan di dalam mulutnya ada satu wajah lain yang meringis. Dela menjerit histeris. Sosok itu membuka mulut lebih besar, dan suara dua lapis keluar. Kalian yang datang, harus menggantikan yang hilang. Lalu sesuatu terjadi. Tengkorak dalam pasung mulai bergetar. Bunyi krek, krek, menggelegar seluruh ruangan. Lalu dari mata setiap tengkorak, keluar benang hitam, seperti serabut arwah, yang melayang menuju para remaja itu. Satu benang panjang dan tebal menembus dada Raffi. Tubuhnya terangkat ke belakang, membentur dinding balai dengan keras. Darah keluar dari hidungnya, telinganya, matanya. Raffi! Rehan berteriak. Tapi tubuh Raffi sudah mulai melengkung tidak wajar. Punggungnya patah perlahan. Kruk, kerak, kercak, seperti sedang dipaksa masuk ke pasung yang tak terlihat. Dia menjerit. Jeritannya memantul dari tengkorak ke tengkorak. Dia ditarik. Secara harfiah ditarik masuk ke dinding. Hanya terdengar syerah raa. Dan Raffi menghilang. Dinding balai kembali hening, seolah tidak pernah menyentuh apapun. Mira jatuh terduduk dan menangis. Adit gemetar tak terkendali. Rehan memukul lantai keras-keras sambil menahan tangis. Gila ah. Pulau ini gila ah. Adit memaki dengan suara pecah. Dela menatap dinding tanpa berkedip. Dia nggak mati. Dia dimasukin ke pasung, gumamnya seperti orang linglung. Sosok hitam itu mengangkat tangannya lagi. Rambutnya melayang seakan terseret angin tak terlihat. Di belakangnya, kabut menggulung seperti naga hitam, berputar mengitari. Pasung, tengkorak, lingkaran ritual, dan figur perempuan itu. Suara nenek-nenek, gadis muda, laki-laki, anak-anak, semua bercampur menjadi satu. Seorang sudah diambil. Masih kurang. Kurungan harus lengkap. Satu pulau bangkit dari satu korban. Lukas yang sejak tadi paling diam, akhirnya memukul lantai dan berdiri. Kondisi apaan ini? Kita bukan korban ritual. Sekarang kalian korban, jawab sosok hitam itu datar. Rehan tiba-tiba melihat lantai berubah menjadi lautan darah. Di dalam darah itu ada wajah Raffi yang memanggil namanya. Rehan, tolong, aku belum mati. Rehan mundur. Namun darah itu merayap mengikuti tapak kakinya seperti cairan hidup. Pintu di belakang mereka menutup sendiri. Semua pasung berbunyi keras. Tak! 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 Sosok hitam itu menatap mereka satu persatu. Senyumnya melebar, merobek pipi. Hanya yang tidak percaya yang harus membayar. Dan kalian datang ke sini tanpa rasa takut. Itu dosa terbesar di tanah ini. Dela menangis. Tolong, jangan ambil kami.
Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya seperti menghentakkan udara. Rambutnya melambai seperti ada makhluk lain yang menggenggam ujungnya. Dia berlutut tepat di depan Dela. Mengangkat dagunya. Memandang matanya sangat dekat. Dan dengan suara yang menyelinap ke tulang. Kalian pikir pulau ini hanya cerita? Kalian pikir kami hanya mitos? Kalian pikir mati itu akhir? Dia tersenyum. Tidak. Mati itu, pintu masuk. Lantai balai retak. Kabut hitam naik cepat. Tengkorak-tengkorak mulai berputar di dinding seperti roda. Adit memukul-mukul pintu sambil meraung. Buka. Buah Akaa. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mendengar. Kecuali pulau itu sendiri. Ending bab 5. Awal kegelapan sebenarnya. Sosok hitam itu kembali ke tengah lingkaran ritual, mengangkat kedua tangannya tinggi. Semua suara di balai terhenti total. Senjata, senter, napas, bahkan detak jantung seolah berhenti sejenak. Dan dia berbicara pelan. Pelan sekali. Namun setiap kata seperti palu besar yang menghantam dada mereka. Ritual dimulai lagi malam ini. Angin mati. Kabut diam. Pulau Kunti seolah menahan napas. Karena kalian, yang tidak percaya, telah datang membawa hidup. Mata sosok itu berubah putih total. Tengkorak dalam pasung memandangi mereka serempak. Dan dari luar balai, suara langkah-langkah banyak kaki mendekat. Langkah manusia? Tidak. Langkah-langkah yang tidak seharusnya dimiliki tubuh manusia. Pulau Kunti baru saja membangunkan semua isi kuburnya. Dan malam belum berakhir.